Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini Ustadz bisa hadir lagi di tengah anak-anak sekalian. Walaupun kita belajar dengan jarak jauh, belajar dari rumah, Ustadz harap kita tetap semangat dan bersyukur atas nikmat yang masih diberi Allah buat kita, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa kembali menuntut ilmu di Al-Fitian, insyaallah. Anak Ustadz sekalian, hari ini Ustadz akan coba membawakan pelajaran tentang permainan tradisional, yaitu permainan engklek. Ya. Pasti Ananda sudah pernah melakukan permainan ini sebelumnya, atau kalau belum pernah, nah ayo kita lakukan hari ini. Kita akan melihat dulu bagaimana bentuk permainannya, bagaimana aturannya, dan Ustadz nanti akan praktekkan insya Allah. Selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk lebih memberkati perjumpaan kita ini, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kita buka dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tambahkan ilmu buat kita insyaallah. Baik Ananda sekalian, kalau Ananda ingin melihat bentuk ya, pelajaran ataupun materi pelajaran kita hari ini ada di buku tematik yang jilid 2B ya Ananda sekalian. Jilid 2B halaman 12. Ya, halaman 12 ini. Nah, halaman 12 tentang bermain engklek. Oke, sudah dibuka bukunya. Nah, kalau sudah, Ananda sudah bisa lihat dong di situ bagaimana bentuk permainan engklek yang ada dalam buku kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Ananda diharapkan bisa mengenal salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, dan ini harus kita lestarikan sebagai budaya kita sebagai orang Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah Ananda diminta untuk bisa bermain sportif, jujur ya, kemudian tidak curang, tidak berlaku curang, kemudian saling menghargai, saling berkasih sayang juga. Dalam permainan ini juga dilatih untuk itu. Jadi selain jujuran, kedisiplinan ya, Ananda juga dilatih untuk saling berukhuwah, saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya, karena dalam permainan ini kita nanti akan bermain secara bergantian. Baik, Anda sekalian, ini Ustaz sudah tuliskan di sini tanggal 4 September hari Jumat ya, kemudian pelajaran kita tematik tema 2, pembelajaran kedua halaman 12 sampai 18 tentang bermain engklek. Oke, baik Ananda sekalian, permainan engklek ini kalau di Medan kita seringnya engklek, main engklek, yuk main engklek yuk, seperti itu. Tapi kalau di beberapa daerah, ini di bumi kita ada di Sunda namanya Sunda Manda, ya, daerah Jawa Barat namanya Sunda Manda. Jadi permainan engklek namanya Sunda Manda kalau di Jawa Barat, atau taplak gunung, ya taplak gunung. Jadi ada beberapa istilah, mungkin beda daerah beda juga istilahnya. Nah, permainan engklek sendiri yang di Medan itu bisa berbagai macam ya. Ustadz pernah bermain, yang pertama kita coba gambarkan dulu ya, bermain engklek surat. Nah, engklek surat, bagaimana bentuknya engklek surat? Pertama, engklek surat. Nah, engklek surat, bagaimana bentuk engkleknya? Nah, Ustadz akan gambarkan di sini bentuknya. Pertama, Anda buat persegi ya, persegi 4. Oke, Ustaz ulangi, Ustaz tebali dulu ya, persegi 4. Kemudian dikasih pembatas atasnya 1, kemudian disilang ya, kayak kalau Anda lihat amplop surat ya, seperti ini amplopnya. Kemudian ada kayak anak tandanya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita kasih angka ya, urutannya, urut bermainnya di sini 1, 2,
3, 4, kemudian ini 5. Kenapa 5-nya 2 Ustaz buat? Karena kedua kaki kita nanti harus memecah ke dua daerah ini. Kemudian 6 dan terakhir 7. Oke. Nah, inilah bentuk engklek surat yang pertama. Bentuk engklek yang pertama itu engklek surat, ya. Engklek surat. Nah, nanti bermainnya mulai dari bawah, kemudian satu kaki, satu kaki, satu kaki, masuk ke yang keempat juga satu kaki, yang kelima ini 2 kaki, masuk yang keenam itu 1 kaki, dan ketujuh 2 kaki, baru balik lagi. Jadi bermainnya bolak-balik ya Nanda. Dari atas langsung balik ke bawah lagi. Oke, dengan pola yang sama. Jadi permainnya bolak-balik dengan menggunakan bolak-balik ya. Kalau main engklek biasanya bolak-balik mainnya. Balik. Oke, baik. Ini engklek surat. Yang kedua Ustaz mau gambar engklek orang. Nah, kalau di Ustaz dulu kecil namanya engklek orang. Engklek orang. Nah, engklek orang ini Ustaz akan gambarkan. Ya, engklek orang. Pertama gambar kepalanya. Oke, kasih lehernya. Kemudian ada tangannya. Ya, tangannya 2 pastinya sama. Oke, maaf. Tangannya, kemudian ada badannya, kemudian ada roknya. Nah, ini kayaknya orangnya ini perempuan ya. Oke, kemudian ada kakinya. Kakinya kita buat 2 saja. Oke, kita kasih urutannya, urutan permainannya 1, 2. Lupa Ustaz, di sini ada di garis tengah. Oke. Ini 3, 2 kaki, kemudian 4, 5, 6, dan 7. Sama-sama 7. Sama polanya dengan engklek yang pertama. Oke, ini engklek orang. Dan bentuknya juga sama seperti orang, pakai rok. Kemudian ini ada kepalanya. Di sini 1 kaki, 1 kaki, masuk ke 3, ke bagian 3 ini 2 kaki. Bagian keempat di badannya kita 1 kaki. Kemudian di tangannya bagian kelima ini 2 kaki, ke-6 1, dan ke-7 di kepalanya kita bertumpu dengan 2 kaki. Begitu juga dengan polanya, yaitu polanya bolak-balik ya. Ya, bolak-balik. Sama, sudah sampai di kepala nanti kita balik lagi ke kaki. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini ada di buku Ananda. Kalau Ustadz dengar dari Ustadz Lili, namanya engklek bulan. Bulan. Nah, bagaimana bentuk engklek bulan? Ustaz akan gambarkan di sini. Engklek bulan ada bentuknya busur ya, atau setengah lingkaran. Kemudian ada lagi di bawahnya kotak 2. Kemudian ada kotak lagi. Kemudian ada kotak lagi di sini. Maaf. Nah, ini seperti yang di buku Anda sekalian gambar engkleknya. Ya. 1, 2, 3. Nah, inilah bentuk engklek bulan seperti yang ada di buku Ananda sekalian. Urutannya sama dari bawah, tetap dari bawah ke atas. 4, 5, 6, 6, 7. Sama. Yang angkanya double berarti 2 kaki ya Ananda sekalian. Polanya juga sama, bolak-balik dari bawah ke atas, kemudian balik lagi dari atas ke bawah. Baik, Ananda sekalian, bagaimana pola permainannya, bagaimana aturannya, dan apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk buat engklek ini, kita akan saksikan berikutnya. Baik, Ananda sekalian, berikutnya Ustaz akan menyebutkan alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita mau main engklek. Nah, coba kita simak perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan ketika Ananda mau bermain engklek. Nah, dan Ustaz kasih tahu engklek ini nggak sendiri ya mainnya bersama beberapa orang ya, beberapa orang teman, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5, tetap bergantian. Nah, nanti bagaimana cara bermainnya ya, bagaimana teknisnya, aturannya seperti apa, nanti Ustaz akan jelaskan di lapangan sambil praktek. Oke. Baik, alat yang dibutuhkan
alat yang dibutuhkan. Oke, alat yang dibutuhkan, Anda sekalian, maaf spidolnya masih kurang tinta kayak ini. Nah, mudah-mudahan yang merah ini lebih nampak ya. Alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu tentunya kapur tulis. Nah, kalau susah sekarang nyari kapur, boleh pakai, bisa juga batu bata. Atau bisa juga cat. Nah, kalau mau dipermainkan di halaman rumah, dicat aja bentuk-bentuk engkleknya yang seperti yang 3 ini, dibuat di rumah. Tapi kalau mau bisa dihapus, maka pakailah kapur tulis atau batu bata. Oke, kemudian yang kedua, pastinya gambar engkleknya ya, gambar lapangan engkleknya, lapangan engklek. Oke, setelah Anda punya kapur tulis atau batu bata, Anda silakan gambar engklek. Silakan pilih mau engklek surat, engklek orang, atau mau engklek bulan, terserah. Jadi Anda bisa menggambarkannya menjadi suatu bentuk lapangan engklek. Yang ketiga, nah ini nggak kalah penting. Kalau mau main ini, kalau nggak ada ini, maka Anda nggak bisa main. Namanya gacok. Nah, kalau bisa bilang gacok. Gacok itu ini alat yang kita gunakan untuk memulai permainan. Nah, kalau kita ada gacok, kita lemparkan itu di kotaknya tadi, di kotak salah satu kotak ini, kemudian kita baru boleh main. Kalau belum dilempar gacoknya, kita nggak boleh main. Nah, nanti lebih jelasnya Ustaz akan jelaskan. Gacok ini, apa itu Ustaz gacok? Gacok inilah alat yang digunakan untuk kita memulai permainan, dan boleh dari pertama genteng, ya, pecahan genteng ya, pecahan genteng. Kemudian boleh pecahan keramik. Atau boleh batu kecil ya. Oke. Nah, inilah mungkin yang bisa kita gunakan untuk sebagai gacoknya. Nah, hati-hati Anda sekalian ya, ketika memegang genteng, pecahan genteng atau pecahan keramik, karena tajam, jadi khawatirnya terluka tangannya. Jadi hati-hati dengan menggunakan gacoknya tadi. Lihat, kalau bisa yang tajam-tajam itu dikikis dulu supaya tidak terlalu tajam atau terlalu runcing gacoknya, seperti itu. Cari gacok yang aman untuk digunakan, seperti itu. Oke, inilah mungkin ketiga alat yang harus ada ya, alat yang dibutuhkan. Dan tentunya yang terakhir, kalau mau main engklek harus ada pemainnya. Pemainnya boleh 1, 2, 3 atau seberapa orang yang mau ikut main aja ya. Yang jelas nggak bisa main sendiri. Maksudnya main sendiri kita nggak ada kawan untuk bisa menjadi lawan kita, insya Allah. Jadi ini pemain boleh 1, 2 atau seberapapun yang mau ikut dalam permainan engkleknya, asalkan saling berurutan. Nanti urutannya bagaimana nanti kita akan jelaskan di lapangan, insya Allah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Kita tinggal praktek hari ini. Yuk, sebentar lagi kita akan menuju lapangan untuk praktek main engklek. Terima kasih, kita jumpa lagi di lapangan, insya Allah. Bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu lagi dengan Ustaz Asri ya. Kali ini kita akan coba praktekkan permainan engklek. Nah, di sini sudah ada engklek bulan. Nah, boleh di-share Ustaz ya. Engklek bulan yang sudah ada di lapangan SD kita. Tentu Ananda yang kelas 1 semalam udah pernah lihat ini ya, gambar engklek ini. Nah, hari ini Ustaz akan praktekkan permainan engkleknya. Sebelum Ustaz praktekkan permainannya, aturan bermainnya, Ustaz mau tulis dulu urutannya biar Ananda ngerti nanti di mana duluan dan di mana akhirnya. Oke, Ustaz akan tunjukkan sebelumnya. Ustaz tadi udah menyebutkan alat yang digunakan untuk membuat engklek, kemudian gacok dan seterusnya. Ini ada batu bata untuk dituliskan di engklek bulannya. Kemudian ini gacok. Iya, gacoknya ini Ustaz ambil keramik ya, keramik yang ada di sekolah untuk sebagai gacok kita bermain nantinya. Oke.
Nah, Ustadz tulis dulu di sini. Ini urutan pertama. Nah, urutan pertama Ustadz tulis angka 1. Kemudian urutan kedua Ustadz tulis angka 2. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Kemudian angka 3 di sini berarti urutan ketiga. Oke. Kemudian di sini 4. Nah, karena ini 2 kaki sama di sini, maka 4-nya Ustadz tulis 2 kali. Oke, kemudian 5. Oke, ini ke-5. Kemudian ini ke-6. Oke, dan ini terakhir ke-7. Ini 7. Oke. Nah, bagaimana cara bermainnya? Ustaz tadi bilang bermain engklek harus lebih dari 1 orang supaya seru mainnya. Boleh 1, 2, 3, bahkan 5 orang bisa asalkan bergantian. Nah, karena lebih dari 1 orang, maka kita harus menentukan urutan siapa yang duluan main dan siapa yang terakhir main. Nah, cara menentukannya Anda bisa sweet, oke, baik sweet kertas ataupun sweet batu. Kemudian boleh juga Anda lakukan umpiang ya, umpiang. Kemudian siapa yang menang dialah yang main pertama, oke. Istilahnya Ustadz, anggaplah Ustadz menjadi pemain pertama karena Ustadz menang umpiang, oke. Nah, ketika main pertama, maka kita harus meletakkan gacoknya ini di angka 1. Nah, kita berdiri di luar garis engklek. Nah, kalau gacoknya dilempar ke bawah kemudian keluar sini, maka Ustadz mati, nggak boleh main lagi. Tapi kalau Ustadz lempar gacoknya masuk ke kotak ke dalam garis, maka Ustadz boleh main. Oke, Ustadz contohkan. Ustadz akan memulai. Jadi pertama langsung letakkan di sini. Oke, masuk, tidak keluar ya. Berarti Ustadz boleh main. Tapi kalau Ustadz lempar tadi keluar, nah, berarti Ustadz belum boleh main. Nah, Ustadz lempar lagi sekali lagi. Nah, di sini masih di dalamnya. Oke, Ustadz. Nah, karena ada gacuk di sini, maka ini nggak boleh dipijak. Yang Ustadz pijak adalah kotak berikutnya. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Baik, Ustadz akan contohkan. Yang ini 1 kaki. Oke, dan kaki kita nggak boleh kena garis. Kaki kita harus berada di dalam kotak. Nggak boleh kena garis. 2, yang ketiga juga 1 kaki. Karena kotaknya 1. Nah, ini kotaknya 2. Maka Ustadz lompat dengan 2 kaki. Oke, kemudian di depan Ustadz ada 1 kotak lagi. Ya, ada 1 kotak. Berarti Ustadz harus lompat dengan 1 kaki. Oke, Ustadz lompat. Nah, Ustadz nggak boleh kena garis juga, sama. Tetap dalam kotak. Kemudian di depan Ustadz ada 2 kotak. Ustadz lompat 2 kaki lagi. Dan terakhir di ujungnya, di ujung bulannya, Ustadz harus lompat dan dengan 2 kaki. Oke, setelah sampai di sini, Ustadz akan balik lagi. Nah, ke sana itu. Oke, Ustadz akan melakukan hal yang sama, 2 kaki. 1, 2, 1, 1. Nah, sampai di sini, Ustadz harus mengambil gacok yang ada di kotak 1 ini. Ustadz harus mengambil gacok Ustadz yang di sini. Tetap dalam kondisi 1 kaki. Kakinya nggak boleh micah dan nggak boleh nyentuh garis. Ustadz ambil. Oke, seperti ini. Kemudian udah Ustadz pegang, jaga keseimbangan. Kemudian Ustadz lompat harus lewat garis yang itu. Garis yang kotak 1. Ustadz lompat. Selesai. Berarti Ustadz sudah memenangkan tahap pertama. Nah, tahap kedua, Ustadz harus lemparkan lagi ini ke kotak yang nomor 2. Nah, seperti itu. Kalau gacoknya keluar dari garis, berarti Ustadz kalah. Diganti dengan yang lain main. Oke. Nah, Ustadz lempar, Ustadz masuk. Masih gacoknya masih berada di kotak nomor 2. Berarti Ustadz boleh main lagi. Oke. Nah, main kedua yang tidak ada gacoknya, Ustadz akan pijak. Nah, 1 kaki, dan ini ada gacoknya, nggak boleh dipijak. Ustadz harus lompat ke nomor 3, kotak ketiga. Ustadz akan lompat ke 3, kemudian 2, kemudian 1, 2, 2.
balik lagi, 2 1 2 1. Ustaz ambil lagi racunnya. Oke, kemudian buat 1 dan selesai. Nah, kalau Ustaz tadi lompatnya kena garis, nah ini kena garis. Ustaz lompat dan ternyata nggak nyampe, kaki Ustaz kena garis. Ustaz mati, nggak boleh main lagi. Ganti dengan pemain berikutnya. Mungkin ini sambil Ustaz praktekkan, sambil Ustaz jelaskan permainan engklek, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nanti tugasnya adalah Ananda silakan buat gambar engklek di halaman Ananda masing-masing dan silakan bermain bersama teman, bersama ibu, bersama adik, atau bersama kakak di rumah. Oke, terima kasih. Dan permainan ini diharapkan Ananda bisa menjalin kerjasama yang baik, berlaku jujur, tidak curang, kemudian harus kompak tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.